Are you back, baby girl? Halo guys, The Next 365 Days merupakan film ketiga dari series 365. Ceritanya tuh sangat berkaitan satu sama lain. Jadi kalau kalian belum nonton film sebelumnya nih, bisa nonton dulu ya. Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi langsung aja kita mulai filmnya. Gave me 365 days, but nothing could ever. Film ini dimulai dengan suasana duka. Kejadian berdarah yang terjadi di film kedua membuat Massimo membuat kesepakatan dengan keluarganya Nacho, di mana keluarga Nacho ini nggak boleh menginjakan kaki dan bahkan nggak boleh berbisnis di tanah Sisilia. The war between our families will be bloody, and no one will emerge victorious from it. Look, I'll tell you one time, and I won't say it again. This is Sicily. It's my territory. You will never step a foot in here again. Perjanjian ini sangat serius dan harus dihormati. Massimo pun berduka di depan makam. Apakah makamnya Laura? Oh bukan, ini makamnya Adriano, saudara kembarnya Massimo. Dan inilah Laura yang ternyata masih hidup. Buat yang bingung kenapa Laura ini bisa selamat, kalau menurut gua ya, pada saat kejadian berdarah di film sebelumnya nih Laura tertembak di bagian perut, sehingga mungkin dampaknya tuh nggak terlalu vital. Sedangkan si Adriano tertembak di bagian dada yang itu deket banget sama jantung. Jadi ya mungkin dengan sedikit operasi ya, Laura masih bisa diselamatkan. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Tentu kejadian di film kedua membuat trauma pada Massimo dan Laura. It's too soon. The doctor said that it's too soon. I know how I feel and I know what I need. Begitu juga dengan Olga yang hampir aja kehilangan sahabatnya. Tapi dengan sebotol alkohol dan keceriaan sahabatnya, Laura pun kembali ke setelan pabrik yang datang di saat Massimo sedang berbisnis. Dia nggak peduli dan memberikan kode pada Massimo untuk segera melakukan pertempuran. You have meeting. Could you come and see me when you're done? Scusatemi. Ya udah, tentu aja Massimo pun tidak menolak. Pertempuran kali ini berakhir dengan sangat cepat karena Massimo harus kembali berbisnis. Apa-apa airnya di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil pada maba. Sedangkan bagi Laura walaupun singkat tapi sangat berkesan. Bzykałaś się. A przepraszam, po czym to wnioskujesz? Po braku majtek? Singkat cerita, Laura pun seperti biasa ya menghabiskan waktu bersama Olga sahabatnya. Menikmati hidup sebagai istri seorang bos mafia yang membuat banyak wanita di luar sana ini menjadi iri. Dan tiba-tiba, Hello? Hi, Why are you calling? cause I can't forget about you. HP Laura berbunyi dan ternyata itu adalah Nacho yang kembali berusaha menghubunginya. Tapi di sini Laura dengan tegas menolak rayuannya Nacho. Walaupun sebenarnya nih Laura mulai galau. Di saat ini Laura memilih Massimo dan menjaga kesucian dari ikatan pernikahan yang sudah ia jalani. Berpesta semalaman adalah cara terbaik untuk menghilangkan pikiran yang suntuk, merayakan kembali kehidupan bebas yang Laura dapatkan, yang mana ini hampir aja terenggut di film yang kedua. Begitu juga dengan Olga yang dihampiri oleh calon suaminya yaitu Domenico. Tentu aja di mana ada Domenico ya berarti di situ ada Massimo. Seperti malaikat penjaga, Massimo menggandeng Laura untuk masuk ke arena bermain. Di sana mereka menikmati seorang wanita yang sedang berjoget di tiang. Sambil menikmati wanita itu, Laura pun memulai memberikan pelayanan bintang 5 pada bapak suami tercinta. Laura yang kali ini sudah mempunyai jam terbang yang tinggi melakukan improvisasi dengan penari tiang ini. Dan sampailah ke hidangan utama. Hidangan utama yang membuat dada Massimo berdegup kencang, tarikan nafas dan degapan Laura memporak-porandakan pertahanan Massimo. Apa-apa airnya di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil pada maba. Terkeranya diputer-puter. Airnya pensil aku jadi. Tapi walaupun begitu, Massimo tetap tidak melupakan apa yang sudah Laura lakukan bersama Nacho. Massimo ini nggak terima apa yang Laura lakukan karena Laura mengira Massimo berselingkuh, yang padahal itu adalah adik kembarnya Massimo, ya si Adriano. Apalagi Laura juga menyembunyikan fakta bahwa ia telah hamil. Laura pun balik menyalahkan Massimo yang menyembunyikan fakta bahwa Massimo ini punya adik kembar. Dan yang terjadi, Nothing happened. Liar. sebuah pecahan gelas yang membuat ingatan Laura kembali pada Nacho. Di mana sifat Nacho nih yang sangat lemah lembut berbanding 180 derajat dengan sifatnya Massimo. Di titik ini tentu tidak mudah lah bagi seorang suami yang mengetahui fakta bahwa istrinya sudah tinggal berhari-hari bersama pria lain. Apalagi pria ini tuh musuh bebuyutan dari bisnisnya Massimo. Tapi yang terjadi, Laura malah berfantasi, bermimpi dirinya bercocok tanam dengan Nacho. Wadaw. What's wrong? Massimo yang seorang bos mafia mempunyai insting dan firasat bahwa istrinya ini sedang tidak baik-baik aja.
ada yang berubah nih dari istrinya Massimo. Sehingga hari-hari berikutnya Massimo tidak bermain dengan Laura. Laura dibiarkan tidur sendirian. Massimo dan Laura pun pisah ranjang. Bahkan Massimo lebih memilih bermain sendiri saat mandi daripada harus bermain dengan istrinya. Begitu juga saat Massimo lebih memilih menyibukkan diri bermain tenis dan tidak peduli dengan istrinya sama sekali. Massimo, caccia. Ti conosco da una vita. Non perdi la pazienza per queste cose. Laura yang sangat sadar bahwa rumah tangganya ini nggak baik-baik aja ya, melampiaskan kekesalannya dengan fokus mengembangkan bisnisnya bersama sahabatnya si Olga. Begitulah yang terjadi pada hari-hari berikutnya. Laura sibuk mengembangkan bisnis pakaian, sedangkan Massimo sibuk mengembangkan bisnis narkoboy. Kondisi ini sangat aneh bukan? Di dua film sebelumnya mereka berdua ini sangat intim, sangat intens, sedangkan di film ini tuh mereka sangat-sangat asing. Singkat cerita, Massimo pun lebih memilih bermain di klub malam daripada bermain dengan istrinya. Namun rasa cinta, rasa sayang pada istrinya membuat Massimo berhenti nih dan meninggalkan wanita yang sangat berbadan sehat ini. Sedangkan Laura yang berangkat kerja pagi-pagi harus melihat anak buahnya yang lagi olahraga nih di tempat kerjanya. Hari ini Laura dan Olga mendapat kejutan bahwa mereka diundang untuk melakukan fashion show di Lagos, Portugal. Mereka berdua pun senang banget dan langsung mempersiapkan pergi dari Sisilia ke Lagos. Walaupun Laura dan Massimo ini masih berantem, tapi kepergian Laura sama Olga nih ke Lagos masih dalam pengawasan anak buahnya Massimo. Singkat cerita, sampai di Lagos kurang rasanya nih kalau mereka tidak menikmati alam pantai yang sangat indah. Namun yang terjadi justru membuat Laura semakin gagal move on dengan kenangannya bersama Nacho yang selalu menghabiskan waktu di pantai. Apalagi entah gimana ceritanya ya, Nacho ini ada di pantai ini. Nacho ada di pantai ini bersama adiknya Amelia. Sehingga Laura meminta Olga melakukan pengalihan supaya mereka bisa kabur. Nah, di malam harinya akhirnya Laura menceritakan nih setiap detil apa yang ia alami bersama Nacho di film yang kedua. Olga yang merupakan sahabat atau bestinya Laura nih dengan sabar selalu menjadi pendengar yang baik bagi sahabatnya ini. Dan di malam harinya Laura kembali bermimpi, kembali berfantasi, bercocok tanam dengan Nacho. Di mana adegannya itu sangat heboh ya, sangat bombastis sehingga tidak bisa gue tampilin di YouTube. Opo-opo airnya diopo-opo. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Singkat cerita, acara fashion show pun dimulai. Acara ini tuh diadakan di sebuah klub malam. Olga dan Laura terpisah. Laura diajak berkeliling sambil diperkenalkan pada orang-orang berpengaruh di industri fashion. Sedangkan Olga malah sibuk mabok hingga harus diamankan anak buahnya Massimo. Dan yang terjadi, Laura bertemu dengan Amelia, adiknya Nacho yang hadir di klub ini. Di sini Amelia menceritakan kakaknya yaitu si Nacho patah hati banget nih karena harus berpisah dengan Laura. Kakaknya sangat-sangat tulus dalam mencintai Laura. Dan ternyata Nacho sudah ada di bawah menunggu Laura. Sedangkan Olga terjebak di apartemen dan berusaha untuk kabur. Dengan bantuan adiknya, situasi yang memungkinkan, Laura pun diajaklah ke rumahnya Nacho. Di sini Nacho sudah sangat berterus terang bahwa apa yang ia rasakan kepada Laura. Laura pun ya tidak menolak, apalagi rumah tangganya dengan Massimo nih lagi berantakan. Ya kita udah nggak kaget lah ya melihat Nacho punya rumah yang sangat mewah dan megah. Ada kolam renang plus di pinggir pantai. Nah di pinggir pantai inilah komitmen dan keteguhan hati Laura nih benar-benar diobrak-abrik. Nacho yang melancarkan aksinya yang penuh lemah lembut melulu lantahkan pertahanan Laura yang memang sangat butuh sentuhan. Rasa penasaran Laura pun akhirnya terbayarkan di malam ini, di mana dia dan Nacho bermain di pinggir pantai disaksikan bulan dan bintang. Ini memang Nacho gaya mainnya tidak sebarbar Massimo ya. Sama seperti sifatnya, Nacho lebih bermain lembut dan banyak sentuhan-sentuhan kecil. Berbeda dengan Massimo yang bermain langsung menusuk dan sangat barbar secara bertubi-tubi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Walaupun Nacho jatuh cinta pada Laura, tapi Nacho tidak ingin mengekang Laura. Nacho justru membuat Laura memilih, silakan bertahan atau kembalilah kepada Massimo. Dan yang terjadi, Laura kembali pulang. Dan tiba-tiba Massimo sudah hadir di Lagos. Massimo yang sangat cuek, yang sangat acuh, tiba-tiba berubah saat mengetahui istrinya tidak pulang semalaman tanpa kabar. Tapi Laura adalah Laura. Dia melakukan pembelaan. Massimo yang terlalu dingin membuat dirinya ini jadi serba salah. Sahabatnya Olga juga jadi serba salah. Dia juga bingung apa yang dilakukan kalau ada di posisinya Laura. Setia pada Massimo atau berpaling ke pelukannya Nacho si tukang kebun.
Nah, jika kondisi sudah berantakan, healing terbaik ya kembali ke orang tua. Di mana orang tua selalu membuka pintu lebar-lebar dan membuka pelukan hangat pada anaknya apapun masalahnya. Di halaman belakang rumah dipayungi pohon yang teduh, Laura menceritakan bahwa dirinya selingkuh. Ibunya pun langsung ketakutan. Lebih lanjut, Laura pun menjelaskan secara detail, secara rinci apa yang sudah terjadi antara dirinya, Nacho, dan juga Massimo. Semua cerita Laura pun berakhir mentok karena Laura tidak bisa memilih Massimo atau Nacho. Nah, hal ini justru merasuki Laura yang membuat dirinya itu kembali berfantasi, kembali bermimpi bermain dengan Nacho. Di mana di fantasi kali ini dia bukan bermain berdua, tapi bermain bertiga. Di sana ada Massimo juga yang ikut permainan ini. Waduh. Apa-apa airnya di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil pada maba. Laura diajak ayahnya kembali mengenang masa kecilnya dan mengingatkan Laura bahwa berapapun umurnya, ya Laura tetaplah anak-anak. Dan tiba-tiba Olga menelpon, memberitahu kalau Massimo mengetahui Laura sudah bercocok tanam dengan Nacho. Massimo sebagai bos mafia tidak segan-segan akan menghabisi semua orang, keluarga, sahabat, bahkan Laura sendiri. Oleh karena itu Laura akan kembali ke Sisilia dan menemui Massimo secara langsung. Pas dia mau naik taksi, si Nacho beralih profesi. Dari jadi tukang kebun sekarang jadi supir taksi. Sepanjang perjalanan Nacho memberitahu isi hatinya dan apa yang ingin dia lakukan bersama Laura. Setiap kata yang keluar dari mulut Nacho adalah hal baru bagi Laura, yang dimana saat bersama Massimo, Laura tidak pernah merasakan hal ini. Lagi dan lagi, sifat lemah lembut Nacho benar-benar membuat Laura jadi porak-poranda. Singkat cerita, Laura pun sampai di rumah. Olga udah sangat panik karena melihat Laura membawa selingkuhannya ke rumah Massimo. Tapi Laura adalah Laura. Dengan kepala tegak dia menemui sang bos mafia, yaitu Massimo. Fakta mencengangkan pun terungkap. Di pinggir pantai ini bahwa Massimo menceritakan dia ini udah lama mengetahui apa yang Laura lakukan bersama Nacho. Massimo mengetahui semua gerak-gerik setiap detail apa yang Laura lakukan bersama Nacho. Tapi perkataan ayahnya Massimo membuat Massimo tegar. Jika kamu mencintai sesuatu, biarkanlah dia pergi. Jika dia kembali, maka dia milikmu selamanya. Perkataan ayahnya Massimo ini pun menjadi penutup di film ketiga 365 Days ini, guys. If you really love something, just let it go. If it comes back, it's yours forever. If it doesn't, it was never meant to be. Tentunya endingnya kembali sangat menggantung, membuat kita penasaran bagaimana kelanjutannya. Sampai saat ini belum ada kabar apakah film ini akan lanjut atau tidak. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana film ini? Kalau kalian berada di posisi Laura, apakah kalian akan bertahan dengan Massimo ataukah bermilih berpaling dengan Nacho? Tulis di kolom komentar ya. Pada hakikatnya pernikahan itu bukan hanya sekedar mencintai aja, tapi lebih besar daripada itu, semua ini tentang komitmen. Bagaimana kita setia pada ikatan suci selama apapun dan seberat apapun rintangannya, kita harus tetap mempertahankan pernikahan itu, guys. Makasih yang udah nonton. Dadah!